Sebelum kita mulai nanti mungkin saya menyapa dulu yang sudah hadir. Pertama Bapak Endro, Mbak Novia, Mbak Elisa, Mas Ibnu ya. Kemudian ada Mas Rahmat ya, saya sendiri gitu ya. Kemudian ada Mas dari CV Wahyu Asih ya. Pembahasan kita kali ini tentang PPh pasal 21. Nanti saya akan jelaskan peraturan terbaru PPh pasal 21 di tahun 2024 ya. Nanti saya akan share slide-nya, tapi sebelumnya saya akan, nah ini ada yang baru bergabung juga, Mas Kevin sama Mbak Ana. Selamat datang Mas Kevin sama Mbak Ana. Sebelumnya mungkin saya share dulu daftar hadirnya ya. Saya share dulu daftar hadirnya. Boleh diisi dahulu daftar hadir untuk acara Zoom pagi hari ini. Saya share di kolom chat ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa melalui kolom chat. Nah, itu daftar hadirnya. Silahkan. Boleh diisi linknya ya. Saya pertama mungkin apresiasi ya pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua yang sudah hadir di sini ya. Yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya untuk ikut bergabung diskusi bersama di acara Zoom kali ini. Oke. Ada lagi yang gabung dari KPRI Skar. Selamat datang Bapak atau Ibu ya. Dari KPRI Skar, silahkan bergabung di acara Zoom kali ini. Sudah hadir Mas Ibnu, Mbak Novia, Mbak Ana, Mas Sendro, dan yang lainnya. Suara saya terdengar baik? Ada yang tulisnya dari belakang. Ya. Jika kurang atau tiba-tiba hilang suaranya, nanti dikasih tahunya lewat kolom chat ya. Oke. Hari ini tanggal 26 September atau bulan ke-9 di tahun ini ya. Tentunya senang dan semangat ya. Saya hari ini bisa bertemu dengan orang-orang yang semangat ya, yang hebat-hebat. Tentunya orang-orang Cilacap yang antusias. Antusias untuk apa? Untuk berdiskusi, mendengarkan tentang peraturan perpajakan yang terbaru tentunya. Selama 1 jam ke depan ya, insya Allah 1 jam ke depan, saya akan memberikan penjelasan tentang PPh pasal 21, tentang bukti potong, apa yang harus kita lakukan ya. Kalau kita di sini kan yang diundang ini para pengusaha ya, pengusaha atau badan gitu ya. Badan badan hukum, kewajibannya apa aja terkait PPh pasal 21. PP pasal 21 itu apa? Nanti kita bahas. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 7 menit. Saya mulai aja, saya share slide-nya tentang PMK 168 2023 ya. PMK ini adalah PMK terbaru yang mengatur tentang PPh pasal 21. Ada 2 topik ya nanti ya. Yang pertama ini PMK 168, yang kedua nanti terkait bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 yaitu per 02 2024. Oke, yang saya share pertama ini adalah PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi ya. Jadi ada 3 jenis kegiatan, jenis penghasilan ya, yaitu terkait dengan pertama pekerjaan,
Pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu ya terkait dengan karyawan ya. Kalau kita ada karyawan, pegawai, dan semisalnya. Kemudian yang kedua jasa. Jasa itu ya kita membayar orang lain, bukan pegawai kita, itu atas jasanya. Nah, itu terkait seperti itulah contohnya permisalannya ya. Kemudian dengan kegiatan orang pribadi, yaitu misalnya ada kegiatan, kita kasih honor apa-apa, tidak terkait jasa, ada kegiatan aja terus kita kasih honor. Nah, ini kegiatan. Tapi mungkin nanti yang akan kita bahas itu yang atas kerjaan atau jasa. Yang pertama pekerjaan, yang kedua jasa ya. Oke, kita selanjut ke slide yang berikutnya. Ini latar belakang timbulnya atau terbitnya PMK 168, yaitu tentunya di perpajakan di Indonesia itu kan kompleks banget ya. Ada pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, ada PPN ya. Banyak banget gitu ya. Isinya sangat bervariasi gitu. Terus kemudian penghitungannya juga eh, bermacam-macam. Nah, salah satu latar belakangnya yang itu yang tadi yang sangat bervariasi, kadang menyulitkan bagi wajib pajak dalam menghitungnya. Nah, ini latar belakang terbitnya PMK 168. Intinya yang tadi menyulitkan nanti insya Allah bisa lebih mudah dengan adanya peraturan PMK 168 ini, terkhususnya tentang penghitungan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, latar belakang kedua itu telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ya. Di PP 58 ini sudah ada tarif baru yang akan dipakai untuk memudahkan wajib pajak, yaitu tarif efektif namanya. Nah, tarif efektif itu merubah cara penghitungan dari tarif penghitungan cara lama yang panjang ya, nanti dengan tarif efektif itu lebih simpel seperti itu. Itu latar belakangnya. Kemudian pokok-pokok pembahasan di PMK 168 itu yang pertama itu simplifikasi cara penghitungan pajaknya ya. Jadi istilahnya eh, lebih eh, apa lebih simpel gitu ya, lebih simpel cara menghitung pajaknya karena nanti ada cuma ada perkalian antara penghasilan bruto dengan tarif efektif. Kemudian yang kedua, cara penghitungan yang setahun itu masih menggunakan cara yang lama, yaitu dengan menggunakan tarif pasal 17, masih sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Jadi yang berubah itu cuma masa pajak Januari sampai November aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, pokok pembahasan ketiga adalah tidak ada tambahan beban pajak baru bagi masyarakat atau khususnya pegawai karena penghitungan PP pasal 21 itu hasilnya sama ya, menggunakan tarif yang lama ataupun tarif yang baru. Cuma caranya aja itu lebih mudah seperti itu. Oke. Tujuan ada PMK 168 itu yang pertama untuk pemberi kerja atau perusahaan ya, atau perusahaan itu agar lebih mudah menghitung PPh pasal 21-nya. Jadi menekan sedikit mungkin kesalahan hitung. Itu yang pertama, tujuan pertama. Yang kedua itu bagi pegawainya. Tujuan bagi pegawainya, jadi penerima penghasilan atau pegawainya itu lebih mudah untuk melakukan pengecekan kebenaran atas pemotongan PPh-nya oleh perusahaan atau pemberi kerjanya. Sehingga ada check and balance antara pemberi kerja dengan karyawannya. Kemudian yang ketiga itu tujuan untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri, jadi lebih mudah melakukan dalam pembangunan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak dengan semakin baik. Itu tujuannya. Kemudian sasarannya yang pertama tentunya mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak atau pemberi kerja. Yang kedua, kepastian hukum ya, atau
bagi semua stakeholder ya, khususnya bagi pemberi kerja, sebagai pemotong maupun bagi pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Karena nanti tiap bulan, tiap bulan dibuat bukti potongnya. Selamat datang yang baru bergabung ya. Kita baru mulai ya, baru pembukaan aja. Yang ketiga, sasarannya ada penguatan basis sektor perpajakan itu ya, tiga sasaran. Kita belum masuk ke itu, baru pembukaan aja ya. Ini struktur peraturan di PMK ini ya, peraturan Menteri Keuangan ini saya skip-skip aja. Oke. Nah, ini tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarifnya ada yang ini yang tarif lama, yang satu ini tarif lama itu digunakan untuk penghitungan masa pajak Desember atau penghitungan masa pajak 1 tahun ya. 1 tahun kita masih menggunakan tarif pajak yang lama. Jadi penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%, 60 sampai 250 15%, 250 sampai 500 itu 25%, 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, dan yang terakhir, keranjang yang terakhir itu untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar itu 35%. Oke, tarifnya. Itu tarif pasal 17 ya, tarif nolnya masih masih sama. Kemudian ini yang baru kita memperkenalkan di PMK ini, PMK 168, tarif efektif bulanan. Ini digunakan untuk penghitungan gaji ya, mudahnya gaji ya. Bagi pegawai itu untuk bulan Januari sampai dengan November. Jadi kita menggunakan tarif efektif bulanan. Kemudian juga ada lagi tarif efektif harian. Ini untuk pegawai tidak tetap. Kadang kan ada pegawai tidak tetap yang kita bayarkan penghasilannya berdasarkan hari kerja, ya, atau unit yang dihasilkan. Jadi kita bayarnya bukan gaji per bulan, tapi berapa kamu produksinya atau unit yang kamu hasilkan, ini bayarannya gitu ya, dikalikan. Nah, itu berarti dia termasuk penghasil pegawai tidak tetap seperti itu. Ada lagi nanti istilahnya bukan pegawai. Nah, nanti kita bahas. Jadi ada tiga yang kita bahas nanti. Yang pertama pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai. Nah, ini tampilannya tarif efektif. Nggak usah dihafalkan. Tarif efektif nanti ada tiga keranjang. Ini ada keranjang pertama, TRA. Kemudian ada keranjang kedua, ketiga, sampai ketiga ya. Ini tabelnya ya. Ini tabel yang TRA. Ini TRA ini untuk yang jumlah PTKP-nya itu ada dua ya, maksimal ada dua. Ada dua, apa namanya? Jumlah kepalanya ya, jumlah jumlah data per orangnya ya. Misal contohnya di sini TK0, TK1 atau K0 kan jumlah orangnya itu kan ada dua ya. Dia bisa menggunakan tarif ini. Contohnya, kalau seorang bujang atau gadis TK0 berarti ya, itu berpenghasilan 5 juta. Nah, tarif efektifnya berapa? Nah, itu ada di nomor satu. Ada di nomor satu ya. Ada di nomor satu. Nomor satu, tabel nomor satu, kelihatan nggak? Nah, penghasilan sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya 0%. Kalau penghasilannya 10 juta, 10 juta ada di nomor 9. Nah, berarti tarif efektifnya 2%. Berarti pajaknya kalau penghasilan 2 juta, 10 juta itu pajak penghasilan PPh 121 di bulan Januari contohnya ya, itu 2% seperti itu. Ini nanti kita nggak perlu menghafalkan tarif ini kalau kita menggunakan eBupot 21 di DJP online ya. Nanti kita tinggal memasukkan jumlah penghasilan bruto sama PTKP-nya itu aja nanti sistem yang menghitung. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang ini pembahasan utama ya, pembahasan utama di sini
eh, skemanya ya, skema PMK 168. Sebenarnya kalau PPh pasal 21 ini semuanya ada di sini gitu ya. Hampir semuanya ada di sini. Kita mau melihat apa? Nah, di sini yang paling kiri ada yang kotak-kotak ini, itu adalah subjek penerima penghasilannya. Subjek penerima penghasilan. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, tapi kita akan bahas 3 aja pagi ini ya. Yang pertama itu pegawai tetap. Nah, setiap perusahaan, hampir setiap perusahaan kan punya pegawai tetap ya. Minimal direktur atau wakil direkturnya gitu ya. Kalau misalnya ada karyawan, kalau perusahaan itu cuma perusahaan pengadaan ya, pengadaan barang kan ya karyawannya kan cuma karyawan bongkar muat aja biasanya gitu ya. Atau kadang malah nggak ada dibongkar sendiri gitu ya. Nah, paling nggak karyawannya direktur. Kalau udah kantornya udah kantor besar Pak, pegawai tetapnya banyak ya. Gitu. Atau sebuah konstruksi, perusahaan konstruksi juga pegawainya pasti banyak gitu ya. Yang pertama adalah pegawai tetap. Nah, kita geser ke kanan. Nah, kita dibagi dua di sini cara penghitungan pajaknya. Yang pertama itu diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Contohnya Januari sampai November ya. Januari sampai November. Masa pajak terakhirnya kan Desember ya. Berarti kita contohkan di sini Januari sampai November. Penghasilan pajak penghasilan PP pasal 21-nya yang dari Januari ke November itu penghitungannya itu menggunakan ini sebelah kanan lagi. Menggunakan skema penghasilan bruto langsung dikali tarif efektif bulanan. Langsung aja penghasilan brutonya di situ berapa yang saya contohkan tadi di slide sebelumnya. Misal contohnya penghasilannya 5 juta. Nah, 5 juta tarif efektifnya berapa? Nah, misal 0%. Ya udah langsung dikali 0%. Berarti nggak ada pajaknya. Tapi itu sama pemberi kerja, sama perusahaan, itu bukti potong tetap dibikin. Ingat ya, bukti potong tetap dibikin. Bikinnya di mana? Di DJP online, di e-Bookpot PPh pasal 21 ya. Nah, karena bikin bukti potong, maka wajib melaporkan ya. Setiap bikin bukti potong, kau wajib laporan. Laporannya paling lambat kapan? Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misal kita sudah membuat bukti potong untuk penghasilan masa pajak Januari ya, kita laporannya di bulan Februari paling lambat tanggal 20. Nah, itu. Itu tadi tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai untuk masa pajak Januari sampai November atau di Januari atau Februari atau Maret atau April sampai dengan November. Caranya sama tiap bulan gitu ya. Penghasilan bruto kali tarif bulanan. Kemudian untuk yang masa pajak terakhir, masa pajak Desember, itu penghitungannya masih sama dengan cara yang lama, yaitu penghasilan di Desember itu disetahunkan dulu, ya, disetahunkan dulu. Nanti dikali 12 maksudnya nanti contohnya adalah PKP setahun baru dikali tarif pasal 17. Nanti ada pengurang-pengurang di situ kalau pegawai. Contohnya biaya jabatan maksimal berapa, terus ada iuran pensiun. Yang biaya jabatan biasanya maksimal itu 6 juta setahun. Seperti itu ya. Nanti ketemu pajak penghasilan PPh pasal 21-nya setahun dikurangi dengan yang mudah dibayarkan dari masa pajak Januari sampai November seperti itu. Jadi dihitung dulu setahunnya berapa, terus nanti dikurangi pajak yang sudah dibayar di Januari sampai dengan November. Itu penghitungannya untuk pegawai tetap. Kemudian yang kedua, pegawai tidak tetap. Kayak tidak tetap contohnya tukang ya atau pegawai harian ya seperti itu ya. Nanti penghitungannya itu ada 3 cara di sini ya. Yang pertama kalau dia penghasilannya per harinya itu 0 sampai 2.500.000.
itu penghasilan brutonya sehari, penghasilan bruto sehari dikali dengan tarif efektif harian. Ya, tarif efektif hariannya berapa tadi? 0 atau 0,5%. Kalau yang 0 itu di slide yang sebelumnya, nah sampai dengan 450.000 per hari itu masih dengan menggunakan tarif 0%. Tapi kalau 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta itu tarifnya 0,5%. Itu ya. Nah, yang ini. Kemudian kalau yang lebih dari 2,5 juta, ada enggak ya? Per harinya 2,5 juta ya banyak banget gitu ya. Per harinya 2,5 juta, penghitungannya pajaknya itu penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Nah, kalau yang dibayar bulanan seperti apa? Nah, ya. Tadi pegawai tidak tetap tapi dibayar bulanan itu mirip dengan pegawai tetap tadi penghasilan bruto bulanan dikali bulanan ya. Jadi sama dibayar bulanan sama penghasilan pegawai tidak tetap sama pegawai tetap kalau dibayar bulanan penghitungan pajaknya sama ya. Itu. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pagi hari ini itu untuk penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai. Bukan pegawai itu contohnya ya tukang servis ya, jasa servis, kemudian konsultan ya kalau yang ada atau yang lainnya jasa orang pribadi ya. Udah. Terus dia bukan pegawai kita gitu ya. Kita membayar dia atas jasanya dan dia itu bukan pegawai kita. Nah, itu berarti namanya bukan pegawai. Itu diterapkan untuk setiap masa pajak. Dari Januari sampai Desember nggak dibedakan kalau yang ini. Penghitungannya itu dengan mengalihkan penghasilan bruto yang dia terima dikali 50% dulu, baru dikali tarif pasal 17. Ya, contohnya apa ya arsitek misal ya arsitek tapi suruh kita minta gambar ya buat kita dia orang pribadi, nah dia bukan pegawai kita, ya, bayar gambarnya itu misal arsitek tuh desainer 5 juta misalnya ya. Nah 5 juta itu dikali dengan 50%, 2,5 juta baru dikali dengan tarif pasal 17 5% seperti itu. Atau konsultan ya sama aja. Nah, itu ada tiga tadi yang udah kita bahas. Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Oke, saya cek apakah ada pertanyaan. Selamat bergabung dari CV atau PT Laksana Baru dan Mas Arif ya, Mas Arif atau Bapak Arif. Silahkan bergabung. Oke. Yang sudah mengikuti dari awal tadi, apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Saya share lagi daftar hadir bagi yang belum mengisi daftar hadir di kolom chat juga saya share link daftar hadirnya silahkan untuk mengisi link daftar hadir. Kemudian saya share lagi slide tadi ya, saya lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan. Misalkan ada, silahkan tuliskan di kolom chat. Bagi yang baru bergabung, izin memperkenalkan ya, saya Rahmat, saya penyuluh KPP Pratama Cilacap. Ya, hadir di sini membahas tentang PPh pasal 21. Nah, sebelum kita lanjut, ada kalimat bijak ya, kalimat bijak bagi kita ya usahawan ya khususnya ya usahawan ya jangan jangan takut untuk memulai gitu ya jangan takut untuk memulai. Ada kalimat bijaknya di sini adalah
Hasil yang baik terbentuk dari cara kita memulainya. Dan cara memulai yang baik adalah dengan kita bahagia saat mulai. Ya, gitu. Jadi memulai apapun ya harus bahagia gitu ya. Sama dengan kita kalau mulai usaha ya, itu harus atau kerja tiap hari, berangkat tiap hari ya, kita mulainya dengan bahagia gitu ya. Jadi semangatnya timbul ada. Kalau kita mau berusaha juga mau usaha, mau berangkat ke kantor atau berangkat ke tempat kerja juga mulainya dengan bahagia. Insya Allah hasilnya nanti akan bagus juga ya karena terbawa dengan perasaan kita. Oke, kita lanjut lagi slide-nya. Nah, ini mirip-mirip yang tadi ya. Saya lewatin dulu. Nah, ini perbedaan antara peraturan yang lama, ketentuan yang lama dengan ketentuan yang baru ya. Di sini untuk pegawai tetap. Nah, ini yang perbedaan yang mencolok di sini penghitungan untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Nah, ini yang peraturan yang lama ya, yang lama ini. Di situ ada PPh bruto sebulan dikurang biaya jabatan atau biaya pensiun, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun, kemudian disetahunkan, dikurangkan dengan PTKP, baru dikali tarif pasal 17, baru dibagi 12. Nah, panjang banget ceritanya ya untuk yang aturan yang lama. Kalau yang aturan baru cukup dikalikan penghasilan bruto yang ada dalam bulan itu dengan tarif efektifnya. Itu perbedaannya untuk pegawai tetap. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap, nah perbedaannya di sini untuk penghasilan 450.000 per hari sampai dengan 450.000 per hari tadinya kan tidak dipotong ya, tidak dipotong dan tidak dibikin bukti potong. Kalau sekarang itu dipotong tapi 0%, sama aja sebenarnya. Tapi ada kewajiban di sini untuk pemberi kerja untuk memberikan bukti potong karena bukti potong tetap dibikin meskipun PPh-nya nggak dipotong ya, tapi bukti potongnya tetap dibikin. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang bukan pegawai ini yang bukan pegawai, yang tadinya ketentuan sebelumnya ya itu dibagi kondisinya dibagi tiga ya. Kalau dia bukan pegawai, yang pertama penghasilan tidak berkesinambungan, kemudian yang kedua berkesinambungan tapi mempunyai NPWP ya, yang kita potong punya NPWP, yang ketiga itu berkesinambungan tapi yang kita potong atau bukan pegawainya itu tidak memiliki NPWP. Jadi dibagi tiga. Cara penghitungan juga berbeda ya. Itu ada tiga skema. Nah, di aturan yang baru itu semuanya digabung dijadikan satu cara penghitungannya. Jadi tidak dibedakan antara yang tidak berkesinambungan atau yang berkesinambungan, yang punya NPP atau yang tidak punya NPP. Jadi kalau yang bukan pegawai itu tinggal mengalihkan penghasilan brutonya kali 50% kali tarif pasal 17. Sama semuanya disamain semua, simple, lebih simple. Jadi kita nggak bedakan. Gitu. Nah, itu eh, sekilas sedikit tentang PMK 168 ya. Jadi sebenarnya meskipun bukti potong kita bikin ada tarifnya tetap kita hitung meskipun dia 0% ya, itu tidak berpengaruh sama eh, jumlah pajak yang dibayar dengan masa-masa sebelumnya ya dengan di aturan lama. Nah, contohnya di sini. Tarif efektif ini juga memperhitungkan upah minimum regional ya. Jadi contohnya di sini UMR untuk DKI Jakarta itu kan 5 jutaan ya, 5 juta ya. Jadi
eh yang nilai minimal yang kena pajak atau tarif efektifnya itu bukan 0%. Nah, itu kan ada di ter A ya. Nah, di sini kan ada penghasilan sampai dengan 5.400.000 itu masih 0%. Jadi, kalau dibandingkan dengan UMR tertinggi yang 5 juta di DKI Jakarta itu masih tidak dikenakan pajak, masih tidak dipotong pajak ya. Jadi, untuk penghasilan 5.400.000 itu masih tarifnya efektifnya itu masih 0%. Jadi atas pegawai dengan penghasilan per bulan sebesar UMR, besar pemotongan PPh pasal 21 bulanan untuk masa pajak Januari sampai November adalah sebesar nihil atau nol. Ya, seperti itu. Nah, saya kasih contoh itu untuk nanti penghitungan langsung ke penghitungan aja ya. Nanti contohnya mana ya? Yang pegawai tetap aja. Nah, ini contohnya. Contoh penghasilan atau penghitungan PWH pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Dan, oke, ada yang masuk lagi. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung, Mbak Endang. Dan siapa lagi? Satu lagi tadi. Ya. Nah, saya ingatkan lagi, silahkan mengisi daftar hadir yang belum mengisi daftar hadirnya. Ya, ada di kolom chat. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, mumpung baru ada yang hadir ya, saya kasih contoh untuk penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Jadi kalau kita ada karyawan atau pegawai, penghitungannya ini seperti ini nih ya, aturan terbarunya pasal 21. Ada dua cara penghitungan ya. Yang pertama dari yang untuk masa Januari sampai November, yang kedua nanti untuk penghitungan Desembernya atau setahunnya. Yang pertama dari saya kasih contoh untuk penghitungan contoh Januari sampai dengan Novembernya ya. Di sini di tabelnya, kelihatan nggak? Di tabelnya Tuan A ya, Tuan A dapat gaji 10 juta, kemudian ada tunjangan 20 juta. Alhamdulillah, banyak banget ya. Gajinya 10 juta masih dapat tunjangan 20 juta. Kemudian ada premi juga yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 80.000. Ini di bulan Januari ya. Totalnya di bulan Januari penghasilannya adalah 30 juta 80 ribu rupiah. Nah, kita masukkan ke DJP online, ke e-Bupot 21-nya, nanti di situ timbul otomatis tarif efektifnya 13%. Tadi Tuan A ini statusnya K0 ya, status K0 untuk status K0 penghasilan bruto sebulan 30.080.000 itu sebesar 13%. Nanti otomatis itu. Jadi yang cukup simpel ya, tinggal kali penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif. PPh pasal 21-nya berapa? PPh pasal 21-nya sebesar 3.910.400 rupiah. Itu penghasilan pasal 21 yang dipotong sama perusahaan nanti dibayarkan paling lambat di tanggal 10 bulan berikutnya ya. Itu untuk yang untuk Tuan A. Kemudian di bulan Februari saya contohkan lagi ini ada tambahan uang lembur. Nah, di bulan Februari ada tambahan uang lembur. Tadi gaji 10, tunjangan 20 juta, uang lembur 5 juta, tambah premi asuransi 80. Totalnya 35 juta 80 ribu rupiah. Tarif efektifnya berubah menjadi 14%, pajaknya juga berubah menjadi 4.911.200 rupiah. Seperti itu. Kemudian di bulan Maret itu normal lagi penghasilannya, tarif efektifnya 13%, jadi PPh-nya juga kembali normal 3.910.400 rupiah. Nah, seperti itu penghasilannya atau penghitungan pajaknya sama ya sampai dengan bulan November. Sama tuh. Di bulan Desembernya gimana? Nah, di bulan Desembernya agak lain ya, agak lain penghitungannya. Di bulan Desember masih sama untuk penghitungan
PPh pasal 21-nya dengan aturan yang lama. Nah, ini kita ke sebelah kanan ada contoh penghitungan PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Penghitungan pajak PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024 ya. Ini penghasilan brutonya setahun ya, setahun. Jadi bukan Desember aja, kita setahunkan di total selama 1 tahun ya. Itu yang Desember. Total sampai dengan setahun, di sini totalnya setahunnya 450.960.000. Nah, totalnya. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan setahun sebesar 6 juta, dikurangkan juga iuran pensiun. Ada iuran pensiun di sini sebesar 100.000 per bulan, jadi totalnya 1.200.000. Kemudian ada zakat bisa jadikan pengurang. Di aturan yang baru di PMK 168 2023 ini, zakat menjadi pengurang kalau dipotong atau menjadi program dari perusahaan ya, misal perusahaan ada program pembayaran zakat bagi pegawainya, ada iuran per bulan atau tarikan per bulan. Nah, itu bisa dijadikan pengurang PPh pasal 21 ya. Jadi penghasilan netonya ya, penghasilan netonya atau pengurangnya tadi jumlahnya 9.600.000, jadi penghasilan neto setahun 441.360.000. Nah, kemudian PTKP-nya berapa? Ya, kita munculkan PTKP di sini. PTKP-nya sebesar 58.500. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya kita kurangkan antara penghasilan neto setahun dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kemudian ketemu penghasilan kena pajak setahun sebesar 3.380 382.860.000 rupiah. Nah, ini yang dikali dengan tarif pasal 17, tarif progresif ya. Sampai dengan 60 juta kita kalikan tarif dengan tarif 5%, antara 60 sampai 250 juta, ya, yang bagian yang itu tadi yang sebesar 190 juta itu dikalikan 15%, dan sisanya yang 250 sampai 500 juta itu dikali dengan 25%. Jadi total pajak yang harus dibayar setahun itu dari penghasilan yang tadi 450 juta itu adalah 64 juta. Itu pajak yang harus dibayar selama 1 tahun. Kenapa besar banget? Iya, besar karena penghasilannya juga besar, hampir setengah miliar gitu ya. Kemudian untuk yang masa Desember, masa pajak terakhir Desember, itu penghitungan pajaknya berapa? Ya tinggal dikurangkan dengan yang sudah dibayar di masa Januari sampai dengan November. Januari sampai dengan November sudah dibayarkan sebesar 50.120.000. Ya, tadi jadi sisanya yang Desember ini sebesar 14.595.000 rupiah seperti itu. Jadi Desembernya yang besar ya, Januari sampai itu jadi Desembernya agak besar seperti itu. Itu penghitungan pajaknya. Oke, itu sekilas tentang PMK 168 ya, tata cara penghitungan pajaknya untuk pegawai khususnya saya kasih contoh. Oke, sampai dengan tata cara penghitungan ini pegawai tetap, apakah ada pertanyaan? Silahkan ditulis di kolom chat. Sebelum kita lanjutkan di per 02/2024 ya, tentang bukti potong dan penyampaian SPT masanya. Nanti saya bacakan aja untuk per 02-nya karena nggak ada slide-nya. Kita langsung ke peraturannya ya. Nanti saya share peraturan per 02/2024. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita langsung ke ber 02-nya ya.
Ya, silahkan yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk yang sudah mengisi daftar hadir, saya share yang ini kuesionernya. Kuesionernya mana ya? Nah, ini saya share link kuesioner, mohon diisi untuk yang sudah hadir. Ini yang saya isi link kuesioner ya. Oke, saya yang session kedua, saya lanjut ini nggak terlalu lama ya mungkin ya. Adalah peraturan per 02/2024. Oke. Per 02 PJ 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan bentuk isi tata cara pengisian dan tata cara penyampaian SPT masa PPh pasal 21 ya. Oke, saya scroll aja, saya bacakan yang bagian-bagian yang penting ya. Semuanya sih penting tapi yang mungkin pokoknya ya. Nah, yang pertama PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun dan pembayaran lain dalam dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan kerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, saya garis bawahi di sini yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Jasa, pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi semua jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, orang per orang gitu ya, itu dipotong PPh pasal 21 bukan PPh pasal 23. Nah, nanti yang pasal 23 untuk siapa dong? Nah, untuk yang PPh pasal 23 itu untuk jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Contohnya CV, PT, koperasi ya. Kalau rekanan ya, lawan transaksi kita yang memberikan jasa kepada kita itu badan, maka dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau dia orang pribadi, ya misal jasa catering atau jasa servis, jasa konsultan, itu dipotong dengan PPh pasal 21. Ya. Bedakan jasa dengan sewa ya. Sewa bukan jasa ya. Kalau semua sewa selain sewa tanah dan bangunan itu dipotong PPh pasal 23 ya. Kalau sewa itu potong PPh pasal 23 selain sewa tanah dan bangunan gitu ya. Kalau jasa tergantung dari lawan transaksinya. Orang pribadi atau badan orang pribadi itu dipotong PPh pasal 21, kalau badan dipotong PPh pasal 23 ya. Bisa dibedakan ya. Kemudian eh, bukti potong. Bukti pemotongan PPh pasal 21 ya. Bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah ini ya. Adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak atau pemberi kerja sebagai bukti atas pemotongan PPh pasal 21 yang menunjukkan besarnya PPh pasal 21 yang telah dipotong. Gitu ya. Jadi untuk menunjukkan berapa yang dipotongnya itu harus ada bukti potongnya meskipun yang dipotongnya itu nol rupiah itu harus ada bukti potongnya ya. Jadi kalau membuat bukti potong juga harus dilaporkan kalau sekarang. Jadi dari misal ada pegawai, kita gaji pegawai, berarti harus ada laporan PPh pasal 21-nya meskipun tidak ada pemotongan PPh pasal 21-nya. Nah, berikutnya SPT masa PPh pasal 21 apa sih? Nah, di sini dijelaskan di angka 9 ini. SPT masa PPh pasal 21 adalah SPT masa yang digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 21-nya.
ya dalam satu masa pajak. Jadi ada SPT masa pajak Januari, ada yang Februari, ada yang Maret sampai dengan Desember. Itu ya per bulan ada gitu ya. Nah, ini ada dokumen elektronik. Nah, ada dokumen elektronik itu untuk nanti untuk yang pelaporan menggunakan aplikasi EbuPod ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi EbuPod nanti SPT-nya itu bentuknya dokumen elektronik ya, bukan manual ya. Jadi kalau yang manual nanti tetap sih sebenarnya masih bisa ya. Tapi selam, ada prasyaratnya di situ ya. Kalau kita bisa memakai yang kertas itu ada syarat-syaratnya nanti di bawah ada ya. Tapi kalau kita udah sekali memakai yang dokumen elektronik atau menggunakan aplikasi Ebuport 21, nanti ke belakangnya harus menggunakan aplikasi Ebuport 21-nya. Ya. Tapi biasanya bagi rekan-rekan wajib pajak yang sudah menggunakan aplikasi Ebuport itu nanti lebih mudah, lebih enak daripada menggunakan aplikasi yang manual ya, SPT manualnya karena nggak perlu nulis macam-macam di situ. Kemudian, nah ini kewajiban pemberi kerja atau pemotong pajak ya. Kewajibannya di sini ada tiga ya, selain selain tentunya membayarkan ya. Selain membayar pajaknya, di sini ada kewajiban yang harus dipenuhi. Yaitu pertama membuat bukti potong. Membuat bukti potong itu kewajiban ya. Kalau kita membayarkan penghasilan kepada eh, orang pribadi, kita harus membuat bukti potongnya, bukti potong pajaknya, ya. Khusus perusahaan, kalau dia ada perusahaan memberikan penghasilan kepada orang pribadi, kita harus membuat bukti potong pajak meskipun pajaknya nggak ada di situ ya. Kemudian memberikan bukti potong yang udah kita buat tadi, ya, salinannya atau kopiannya atau subnya kepada penerima penghasilan. Jadi bukti potongnya harus kita serahkan. Kemudian yang ketiga baru melaporkan bukti potong melalui SPT Massa ke Direktorat Jenderal Pajak, ya, seperti itu. Jadi membuat, memberikan bukti potong dan melaporkan bukti potongnya. Kemudian, nah ini pasal 3. Pasal 3 ya. Ini. Bukti potong PPh pasal 21 tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Jadi kalau kita nggak ada bayar penghasilan ke orang lain atau nggak ada karyawan, ya, misalnya kita nggak ada karyawan, misalnya ada misalnya direkturnya tapi nggak ada bayaran tiap bulan ya, misal nggak ada kegiatan kan nggak ada yang buat yang bayar ya, nggak ada yang buat bayarnya gitu ya. Jadi nggak ada penghasilan karyawannya atau direkturnya, ya kita nggak perlu bikin bukti potong. Jadi bukti potongnya nggak perlu dibikin. Terus laporannya ya perlu laporan karena nggak ada bukti potong yang kita bikin seperti itu. Kemudian, nah, ini kewajiban bagi penerima penghasilan. Ya, bagi penerima penghasilan ya yang dipotong PPh pasal 21, dia wajib memberikan kepada perusahaan atau pemberi kerja itu NPWP-nya bagi wajib pajak dalam negeri atau untuk yang luar negeri itu pakai TIN ya, Tax Identification Number ya. Itu harus diserahkan kepada perusahaan atau pemberi kerjanya itu wajib ya. Nomor pokoknya, nomor pokok wajib pajaknya berapa gitu ya. Kemudian kita ke pasal 6. Nah, di pasal 6 ini SPT masa PPh pasal 21 bentuknya itu bisa formulir kertas atau dokumen elektronik. Formulir kertas ya seperti biasanya, formulir induk dan lampiran-lampirannya bentuknya kertas ya.
kayak formulir biasa seperti itu. Nah, yang kedua itu dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini disampaikan melalui DJP online atau e-Bupot, aplikasi e-Bupot pasal 21 ya, itu bedanya. Keuntungan menggunakan dokumen elektronik, nah, ya tentunya lebih ramah lingkungan ya. Kemudian nanti historinya tercatat secara otomatis ya di sistem ya. Jadi nggak khawatir hilang atau apa ya. Nah, bagi yang masih menggunakan formulir kertas, itu wajib ditandatangani dan dibubui cap atau stempel. Kalau yang dokumen elektronik melalui aplikasi e-Bupot itu ditandatangani secara elektronik atau menggunakan sertifikat elektronik. Seperti itu. Kemudian, nah itu cara penyampaian SPT-nya. Kalau masih menggunakan formulir kertas, itu disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP atau melalui pos juga bisa. Atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir juga bisa ya itu. Untuk yang dokumen elektronik itu menggunakan aplikasi eBupot 21 di di laman DJP online ya atau melalui penyedia jasa aplikasi PJAP ya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu untuk dokumen elektronik. Untuk pelaporannya paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya seperti itu ya. Jadi kalau misal masa pajak Januari dilaporkan tanggal 20 Februari paling lambat. Ya, paling lambat itu. Kalau bisa awal-awal bulan ya. Kemudian kayaknya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Itu tentang bukti potong dan SPT masa PPh pasal 21. Nah, nanti dicek, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, apakah sudah melaporkan SPT masanya atau belum di tahun ini, di bulan ini, misalnya. Jangan terlewat ya, dari Januari sampai dengan sekarang bulan September. Berarti pelaporan SPT masa Januari sampai dengan masa Agustus ya. Cek laporannya sudah atau belum. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau nanti dapat langsung datang ke Helpdesk KPP Pratama Cilacap ya, misal untuk konsultasi masalah tata cara pemotongan atau pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Kami insya Allah siap membantu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya di hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita masih 3 menit ya, 3 menit. Sekarang pukul 9.57 ya. Nih, nanti saya share, boleh dibaca-baca, saya share ininya ya, materinya pagi hari ini, untuk Zoom di hari ini. Saya sharekan peraturan per 02-nya. Oke, saya buka ini peraturan tentang bukti potong. Kemudian saya share juga tentang PMK 168. Kemudian bagi yang mau mencoba atau belum mau mencoba aplikasi eBupotnya ya, eBupot 21 ada di DJP online. Ini ada eh, buku panduannya ya. Ini saya share juga, saya share semuanya lah ya. Dia ada 4. Ada 4 yang saya share. Silakan boleh di-download dan dipelajari atau dibaca ya, dibaca-baca. Semoga setelah ini nanti
laporan PPh pasal 21-nya, SPT masanya segera disampaikan ke kami. Gitu ya. Ya, keterlambatan ada dendanya 100.000 rupiah, kelambatan pelaporan. Ya, nanti kan dari SPT tahunan kan ada biaya gaji ya. Ya, biaya gaji harus sinkron dengan SPT masa PPh pasal 21-nya yang dilaporkan tiap bulan. Oke. Sudah menunjukkan jam 9.59, mungkin sudah waktunya saya undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Jika ada kelebihan, saya ikhlaskan gitu ya. Oke, semoga pertemuan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat ya. Cukup sekian dari kami. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya, baik di acara edukasi maupun konsultasi di KPP Pratama Cilacap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum konsul via WA boleh, apa-apa. Nanti kita ada nomor konsultasi.